Bismillahirrahmanirrahim. Wahyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ummatul Islam, kaum muslimin dan muslimah, hafizani wa hafizakumullah taala jami'an. Kembali pada kesempatan ini seperti biasa kita ingin membacakan pertanyaan yang masuk dari jamaah kita. Kali ini pertanyaan datang dari Abu Hafif yang ada di Setu, Bekasi. Pertanyaan adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum yaitu mengambil upah dari berbekam? Apakah boleh kita mengambil upah dari membekam, ya, dari berbekam? Karena ada hadis yang mengatakan bahwa iktisabul hujjam khabith, bahwasanya mengambil atau berniaga, ya, orang-orang yang tukang bekam itu adalah sesuatu yang hina, sesuatu yang khabith, sesuatu yang buruk, ya, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Baik, barakallahu fi kepada Abu Hafiz yang ada di Cigebang, Setu, Bekasi, ya, semoga tetap sehat walafiat dan kita semua mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan hukum mengambil upah, ya, yaitu bekam atau tukang bekam, bolehkah dia berniaga atau bolehkah dia mengambil upah, mengambil ongkos upah untuk membekam seseorang? Umatul Islam, ketahuilah bahwasanya al-hijamah, berbekam, ini merupakan, ya, merupakan pengobatan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dahulu juga berbekam. Karena ini merupakan pengobatan, ya, tibbun nabawi, pengobatan yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi menganjurkan kepada para umatnya juga untuk pengobatan dengan cara berbekam, yaitu mengeluarkan darah-darah kotor, ya, agar betul-betul tubuh kita, ya, sehat walafiat, ya, dan disunahkan berbekam di tanggal 17, 19 dan juga 20, 21 atau di hari Senin, hari Kamis dan seterusnya. Maka umat al-Islam, karena ini adalah sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, pengobatan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu, ya, kita semua dianjurkan untuk berbekam, ya, sekali sebulan, ya, di tanggal 17, tanggal 19 atau juga tanggal 21, karena manfaatnya, ya, sangat banyak untuk mengeluarkan darah-darah kotor, ya, penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum berbekam? Karena di zaman sekarang ini banyak kita lihat, ya, para tukang bekam, ya, bahkan mungkin memiliki rumah bekam atau kantor bekam atau komunitas-komunitas, ya, herbalis, ya, ahli bekam, ya, ahli totong ini, ahli bekam dan seterusnya. Maka hukum mengambil upah atau mengambil ongkos daripada membekam adalah hukumnya jajuz atau jaiz, hukumnya boleh, ya, tidak masalah. Artinya tidak sampai haram, boleh meskipun itu makruh, ya, tetapi tidak sampai haram. Artinya ketika tukang bekam mengambil upah, mengambil ongkos dari berbekamnya, maka itu boleh, ya, meskipun itu makruh. Kenapa? Karena afdalnya adalah at-ta'awun, membantu sesama, mengobati kaum muslimin dan seterusnya. Maka nanti ini lebih afdal apabila dia tidak mematok harga, apabila tidak mengambil keuntungan dari berbekam tersebut, maka inilah yang lebih afdal. Akan tetapi apabila tukang bekam tersebut, ya, mematok harga, kemudian umpamanya mengambil upah dari ongkos berbekam tersebut, karena dia juga butuh beli jarum, butuh beli kop ininya, butuh beli alat-alatnya, maka ini hukumnya boleh, ya, ini hukumnya boleh, tidak sampai haram, ya, tidak sampai haram. Adapun maksud daripada hadis riwayat Muslim yang mengatakan bahwa iktisabu al-hujjam khabith, bahwasanya perniagaan atau mengambil upah bagi para tukang bekam itu adalah sesuatu yang hina, sesuatu yang buruk, ya, sesuatu yang khabith, yang menjijikkan, maka ini maksudnya khabith, kata-kata khabith di sini bukan sampai tahap yang haram, tidak. Akan tapi maknanya adalah ar-radi, ya, sesuatu yang agak sedikit kurang bagus, ya, kurang afdal. Sama seperti bawang merah, ya, bahwa disebutkan bahwa Nabi atau malaikat benci, ya, ketika mendekati sholat kita memakan bawang merah, ya, dan seterusnya. Maka dan juga disebutkan bahwa syajaratul basal, bahwasanya pohon bawang merah merupakan sesuatu pohon yang khabith, ya,
Bukan maksudnya adalah pohon atau bawang ini adalah haram, bukan, tetapi maksudnya khabith yaitu rodi, ya sebaiknya apa, afdalnya ditinggalkan. Tapi kalau memang untuk melengkapi bumbu-bumbu, punya ibu dapur ingin memakai bawang merah juga boleh, ya, tidak sampai tahap haram. Juga Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, ketika membahas tentang infak, ya, bahwasanya wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Ya, Allah melarang, ya, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan engkau memilah dan memilih barang-barang harta-harta yang rendah, harta-harta yang khabith, harta-harta yang buruk lalu engkau infakkan. Ya, artinya dianjurkan ketika kita berinfak dalam agama Islam, maka dengan harta yang bagus, dengan harta yang afdal, dengan barang-barang yang bagus, bukan barang-barang yang sudah lusuh, yang kita tidak suka, dan itu kita infakkan. Maka ini yang maksud dengan al-khabith. Maka sama di dalam hadis riwayat Muslim, ya, Nabi mengatakan, ya, wa inna iktisaba al-hujjami khabith, bahwasanya yang mengambil upah bagi para ahli hijab, para ahli bekam adalah sesuatu yang khabith. Maksudnya bukan sesuatu yang haram, akan tetapi sesuatu yang kurang bagus, ya, yang kurang baik. Karena di dalam hijamah tentu ini kita mengedepankan ta'awun, mengedepankan saling tolong menolong, ya, kita mengobati pasien kita, menolongnya agar dia sembuh, dia sehat, dia bisa beribadah dan seterusnya. Namun sekali lagi, apabila seorang tukang bekam ingin mengambil, ya, upah atau ongkos dari hasil membekamnya, maka hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh, tidak mengapa. Karena ada sebuah riwayat, ya, yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau mengatakan, ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah berhijamah, pernah dibekam, ya, pernah berbekam. Kemudian wa'ata al-hajjam atau wa'ata al-hujjam ajrahu. Kemudian Nabi memberikan tukang bekam itu upahnya, ya, walau alima annahu haraman, sekiranya Nabi, ya, mengetahui bahwa memberikan upah kepada tukang bekam itu adalah haram, maka lam yu'tihi, maka pasti Nabi tidak akan memberikan tukang bekam itu upahnya, ya, muttafaqun alaih. Maka dari riwayat Ibnu Abbas ini, ya, menunjukkan bahwa boleh hukumnya kita memberikan upah, memberikan ongkos kepada tukang bekam, ya, atau para tukang bekam, ya, di zaman sekarang ini boleh dia mengambil upah, ya, mengambil ongkos dari hasil bekamnya tersebut, maka ini boleh, ya, hukumnya boleh, tidak sampai haram. Ya, adapun yang dimaksud dengan khabith, maka maksudnya sesuatu yang rodi, sesuatu yang agak kurang bagus, ya, sehingga para ulama menganjurkan kalau membekam maka afdalnya tidak mematok harga, tidak mengambil upah. Kalaulah memang dikasih maka terima, kalau tidak juga alhamdulillah, karena dia sudah mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala, itu saling tolong menolong, saling membantu, ya, dan seterusnya. Maka yang paling afdal, jadi kesimpulannya adalah mengambil ongkos atau upah dari hasil membekam itu hukumnya boleh, tetapi makruh, ya, tetapi makruh. Maka afdalnya adalah tidak mengambil atau tidak mematok harga, atau tidak mengambil upah, maka ini yang lebih afdal, Tapi kalau memang ternyata dia juga membutuh untuk beli jarum, butuh untuk beli ini agar lancar, agar bisa menolong sesama dan seterusnya, maka boleh-boleh saja, ya, dia mengambil upah, mengambil ongkos dari bekam tersebut, karena dia juga butuh untuk kebutuhan transportnya, untuk kebutuhan beli jarumnya, beli alat-alatnya dan seterusnya, agar dia konsisten, kontinu bisa membantu para sesama untuk berbekam dan untuk, ya, menghidupkan sunnah Nabi, itu pengobatan dengan cara berbekam. Ini yang bisa kita jawab kepada Abu Hafiz yang ada di Setu Bekasi. Mudah-mudahan bisa menyimak dan bisa memahami, sehingga kesimpulannya adalah para tukang bekam, ya, apabila ingin mengambil upahnya maka hukumnya boleh, ya, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas tadi, maka hukumnya boleh meskipun makruh. Namun kalau ditanya afdalnya seperti apa, afdalnya adalah tidak mengambil upah, akan tapi kita niatkan untuk saling tolong menolong. Ini yang bisa kami jawab. Semoga jawaban yang kami sampaikan ini bermanfaat dan bisa kita pahami bersama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus tambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan mampu menjadi hamba Allah yang tafaqquh fid din, ya, yang mampu memperdalam ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bagi saudaraku dan saudariku
yang ingin bertanya seputar ilmu syariat agama Islam, maka boleh bertanya dengan cara melayangkan pertanyaan di nomor WhatsApp di 081997723636. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ma taufiquna illa billah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.